Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giska Khairunisa dari kelompok 5 akan mempresentasikan penelitian dengan tema penelitian ini membahas mengenai tingkat kenyamanan thermal pada beberapa area semi outdoor di lingkungan kampus, yaitu kantin Timart, asrama, dan GKU. Kami melakukan pengukuran kondisi lingkungan seperti suhu udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin untuk mengetahui tingkat kenyamanan pengguna pada area tersebut. Pada penelitian ini, kami membahas pentingnya kenyamanan thermal pada semi outdoor seperti kantin, asrama, dan gedung kuliah umum. Ruang semi outdoor memiliki karakteristik terbuka sehingga kondisi thermalnya dipengaruhi langsung oleh faktor lingkungan seperti suhu udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan pengukuran langsung di lapangan menggunakan anemometer. Data ini diperoleh kemudian dianalisis menggunakan statistika rata-rata standar deviasi. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, mendapatkan data kecepatan angin pada kantin Timart, asrama, dan GKU. 2, membandingkan tingkat kenyamanan thermal pada ketiga lokasi tersebut. Ketiga, menentukan lokasi yang memiliki tingkat kenyamanan thermal terbaik berdasarkan data pengukuran. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat kenyamanan antara kantin Timart, asrama, dan GKU. Yang kedua, parameter apa yang paling berpengaruh terhadap kenyamanan di setiap titik pengukuran. Yang ketiga, lokasi manakah yang memiliki tingkat kenyamanan thermal terbaik. 4 manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, meningkatkan kenyamanan ruang semi outdoor bagi pengguna. Yang kedua, mengurangi penggunaan energi dengan memanfaatkan ventilasi alami. Yang ketiga, membantu desain bangunan agar lebih adaptif terhadap iklim dan cuaca. Yang keempat, mendorong inovasi desain ruang semi outdoor yang lebih nyaman dan efisien. Kenyamanan thermal adalah kondisi ketika seseorang merasa puas dan nyaman terhadap lingkungan thermal di sekitarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama faktor lingkungan. Suhu udara menjadi faktor utama yang mempengaruhi kenyamanan thermal. Kelembaban udara juga mempengaruhi persepsi nyaman atau tidak nyaman seseorang. Kecepatan udara atau angin membantu proses perbandingan tubuh melalui perpindahan panas. Semakin baik sirkulasi udara, maka umumnya pengguna akan merasa lebih nyaman, terutama di iklim tropis. Selain faktor lingkungan, terdapat juga faktor individu, seperti jenis kelamin, usia, dan indeks massa tubuh dapat mempengaruhi persepsi thermal. Pengguna yang terbiasa menggunakan AC memiliki preferensi suhu yang berbeda. Faktor psikologi seperti emosi juga dapat mempengaruhi kenyamanan thermal. Selanjutnya, kecepatan angin memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan thermal. Tingkat kenyamanan pada lingkungan panas dan lembab, angin membantu meningkatkan kenyamanan dengan mempercepat proses penguapan keringat dan pembinahan panas tubuh. Dalam ruang luar, kecepatan angin sekitar 1,5 sampai 2,5 meter per detik dapat meningkatkan kenyamanan thermal. Sedangkan pada bangunan dengan ventilasi alami, kecepatan udara hingga 1 meter per detik dapat membantu menciptakan kenyamanan thermal tanpa pendingin mekanis. Ventilasi alami sangat penting dalam menciptakan kenyamanan thermal. Dengan adanya ventilasi yang baik, udara dapat bersirkulasi sehingga suhu dan kelembaban menjadi lebih stabil. Ventilasi alami juga membantu mengurangi penggunaan energi pendingin ruangan sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Sebaiknya, ventilasi buruk dapat menyebabkan ketidaknyamanan seperti udara panas, pengap, dan distribusi suhu yang tidak merata. Dari dasar teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa kenyamanan thermal dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan maupun faktor individu. Oleh karena itu, pengukuran suhu udara, kelembaban, dan kecepatan angin menjadi penting dalam menentukan tingkat kenyamanan thermal pada ruang semi outdoor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsya Rehan Nurfirdatul Mantri. Di sini saya dari kelompok 5 pada matkul dasar desain teknik. Di sini saya akan melanjutkan ke bab 3, yaitu metodologi dan desain eksperimen.
Diperluas saja. Oke, berarti berikutnya jenis penelitian. Jadi pada kelompok kami, eksperimen ini dilakukan di sekitar area kampus Telkom University Bandung, yaitu di kantin Timart, di gedung Tokong Nanas atau sering disebut GKU 3, dan asrama putra dan asrama putri juga. Proses pengambilan data menggunakan anemometer sebagai alat utama untuk memperoleh data kecepatan udara pada beberapa titik di area Telkom University. Dan pengambilan data dilakukan pada 13 Mei 2026 atau di hari Rabu pada pukul 12 siang hingga waktu setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Lalu berikutnya variabel penelitian pada kelompok ini. Yang pertama, variabel bebasnya itu merupakan tingkat kenyamanan termalnya pada ruang semi outdoor. Berdasarkan penelitian tentang kenyamanan termal pada kantin kampus semi terbuka seperti coffee shop service dan ruang terbuka outdoor, faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal meliputi yang pertama suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, ventilasi alami, dan kondisi ruang terbuka. Ini berdasarkan jurnal yang kami kutip, diwakili dengan citasi ini 1, 2, dan 3. Pada penelitian ini, variabel bebas yang digunakan itu kecepatan angin, kelembapan udara, suhu udara, serta kondisi ruang. Lalu berikutnya variabel responsnya itu atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, di mana pada penelitian kenyamanan termal tingkat kenyamanan pengguna ruang dipengaruhi oleh kondisi suhu, kelembapan, ventilasi, dan sirkulasi udara. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya itu berupa tingkat kenyamanan termal dan juga nilai PMV. Dan yang ketiga yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol pada penelitian kelompok kami digunakan agar proses pengukuran dan pengambilan data tetap konsisten selama penelitian ini dilakukan. Pada penelitian kenyamanan termal semi outdoor, pengukuran dilakukan dengan prosedur dan kondisi yang sama pada setiap lokasi pengamatan. Variabel kontrol dalam penelitian ini itu meliputi waktu pengukuran, alat ukur yang digunakan, titik pengukuran, dan durasi pengukuran. Berikutnya, alat dan bahan yang diperlukan pada kelompok kami. Yang pertama yaitu anemometer sebagai alat utama, yaitu untuk memperoleh data lingkungan seperti kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, dan hal-hal yang mempengaruhi kenyamanan termal pengguna ruang. Pengguna anemometer pada ruang semi outdoor yang kita teliti ini membantu peneliti mengetahui pengaruh sirkulasi udara alami terhadap kondisi kenyamanan termal. Selain itu, yang digunakan juga berikutnya yaitu sensor angin sebagai alat, dimana itu untuk menangkap aliran udara, sehingga mengetahui kondisi sirkulasi udara yang mempengaruhi tingkat kenyamanan termal pengguna ruang. Oke, berikutnya ada kabel USB Type A atau bisa disebut Universal Serial Bus yang digunakan sebagai media penghubung untuk transfer data ke laptop. Dan yang terakhir yaitu kita menggunakan laptop untuk menyimpan, menampilkan, dan mengolah data hasil pengukuran kecepatan udara. Jadi untuk mengetahui data yang lebih lanjut, kita menggunakan software yang diinstal dalam laptop, sehingga anemometer itu disambungkan dulu ke laptop menggunakan USB Type A, sehingga itu kita bisa mendapatkan data yang lebih banyak, yang lebih ringkas, jadi bisa langsung kelihatan semua tanpa harus memencet tombol yang banyak. Alat dan bahan pada bab 3 ini juga ada diagram alur atau diagram alir. Jadi ini merupakan urutan dari kegiatan kelompok kita
Yang pertama ya jelas ini tuh proses untuk menentukan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi. Setelah kita menentukan hal tersebut, kita pun melakukan presentasi pada awal, dan juga untuk melakukan pengisian jadwal untuk meminjam alat. Berikutnya kita setelah tahu jadwalnya kapan, lalu kita melakukan ke proses pengambilan data. Setelah proses pengambilan data, sebelum kita mengambil datanya itu, kita harus kalibrasi alat anemometernya itu. Apakah alatnya itu berfungsi? Jika masih ada yang kurang tepat ataupun tidak berfungsi, kita harus mengulang hingga alat tersebut sudah sebetulnya terkalibrasi. Jika sudah terkalibrasi, langsung kita ke proses pengambilan data, kurang lebih 3 jam, 3 sampai hampir 4 jam. Lalu setelah proses pengambilan data, kita cek kembali apakah data yang kita ambil itu sesuai. Jika masih ada yang belum sesuai, baik itu ada error atau ada yang kurang, kita harus mengulanginya ke proses pengambilan data hingga datanya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah sesuai, lanjut input ke Excel. Ke Excel ini untuk kita tahu nilai maksimum, minimum, dan juga untuk menentukan nilai PMV-nya. Setelah input data ke Excel, langsung kita ke pengolahan datanya. Sama, jika apakah datanya itu apakah datanya itu akurat. Jika masih kurang, maka kita akan terus mengulanginya hingga data benar-benar akurat. Setelah itu, kita melakukan analisis perbandingan data sesuai titik pengambilan data, di mana ini kita biar bisa tahu mana tempat yang mempunyai tingkat kenyamanan thermal yang tinggi atau yang di tingkat yang paling nyaman. Setelah itu, input data pengukuran dalam laporan kita, dan setelah diinput kita dapat penarikan kesimpulan, di mana kesimpulan ini tuh ringkasan dari seluruh kegiatan pengukuran yang kita lakukan. Sekalian juga ini kita akan melakukan presentasi akhir dari latar belakang hingga kesimpulan. Setelah itu, setelah penarikan kesimpulan, maka telah selesai. Kurang lebih seperti itu diagram alur pada kelompok kami. Dan setelah itu masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama itu hasil pengukuran. Jadi dari 3 tempat yang kita teliti, Kantin Timart, GKU 3, dan Asrama, kita melakukannya itu sebanyak 2 titik dengan 3 kali replikasi masing-masing tempat, 2 titik dan 3 replikasi. Bisa dilihat bahwa rata-rata wind flow-nya dalam satuan CMM-nya ini, itu kita bisa lihat bahwa rata-rata yang paling besar itu terletak pada Asrama. Di saat di titik kedua ini kita berada di Asrama Putri. Lalu untuk minimumnya ya 0, dan maksimumnya tuh yang paling tinggi itu sama berada di titik kedua di Asrama Putri, 136,2. Ini sudah dibulatkan dan bisa dilihat datanya ini lumayan cukup banyak juga, dan ini sudah kita ringkas waktunya karena hanya diberi waktu
kurang lebih 3-4 jam, jadi kita hanya bisa 2 titik saja seperti itu. Dan ini dokumentasi yang kita berada di Timart dan juga di GKU 3, sehingga di asrama tidak ada fotonya. Lalu berikutnya ini itu tabel yang ada PMV. Sebelumnya itu lebih menampilkan minimum maksimum dari suhu, kelembapan, wind flow. Nah, ini lebih ke arah PMV-nya. Jadi pada kantin Timart contohnya di replikasi pertama 2-3 di titik pertama ini kita mendapatkan PMV-nya itu 2,50, 3,06, dan yang ketiga juga sama 3,06, sehingga rata-rata dari ketiga PMV itu kita dapatkan 2,873 dan kita dapat standar deviasinya itu 2,52. Dan di tempat berikut juga sama, seperti itu cara mendapatkan PMV-nya. Lalu ini bisa dilihat dari hasilnya, ini tuh bisa tergolong kita datanya cukup fluktuatif, jadi cukup aman. Lalu ini ada grafik setelah kita mendapatkan semua data yang tadi, kita masukkan ke rumus Excel, dimana karena datanya yang cukup banyak dan juga ada beberapa data yang jomplang, jadi harus kita pisahkan dulu mana yang berurut dan mana yang tiba-tiba jomplang seperti itu. Lalu dapatlah data ini. Di kantin Timart ini kita bisa lihat karena masing-masing replikasi kita melakukannya itu selama durasinya itu 10 menit guna untuk memangkas waktu juga. Jadi dari 15.18 ini hingga 10 menit berikutnya, yaitu 15.28, suhu yang kita dapatkan di Timart itu bisa dibilang stabil di atas 30, 31 sampai kurang lebih sampai 33. Tapi di kecepatan anginnya itu ini lumayan naik turun karena pada kantin Timart itu sebenarnya anginnya itu tidak terlalu kencang, tapi kita bisa mendapatkan angin yang cukup besar pada waktu 15.24 ini karena ada pengaruh lain seperti kipas angin, seperti itu. Lalu berikutnya di gedung toko nanas, ini suhunya itu lebih rendah dari yang di Timart sebelumnya, dari 15.29 hingga 15.38 itu stabil di 30, benar-benar stabil 30, dan di 15.37 sempat ke 29 derajat. Dan bisa dilihat kalau di kecepatan angin pada GKU 3 ini grafiknya tuh bisa lebih tinggi karena bentuk gedungnya tuh memang lebih mengandalkan ventilasi alami yang besar, sehingga anginnya itu bisa gampang masuk. Jadi meskipun padat tapi anginnya kencang, maka ini masih bisa nyaman untuk ditempati. Berikutnya di asrama. Di asrama pun sama, suhunya tergolong stabil di 30 hingga turun ke 29. Dan kecepatan anginnya ini tuh karena kita melakukannya pada waktu sore hari, kurang lebih di jam 3 hingga mendekati pukul 4, itu memang
anginnya itu kadang ada dan kadang tidak ada. Makanya ini sempat naik terus stabil lagi di 15.45 ini naik terus sampai sampai pengukuran ini selesai. Lalu berikutnya di sini ada ada PMV, ada grafik PMV-nya ya, yang bisa dilihat di sini. Masing-masing di sini tuh ada 2 titik sama. Berikutnya analisis dan pembahasan. Isinya tuh yang pertama perbandingan lokasi berdasarkan hasil pengukuran dan pengolahan data. Setiap lokasi penelitian memiliki tingkat kenyamanan termal yang berbeda. Seperti Kating Timah memiliki suhu udara paling tinggi dengan kecepatan angin yang relatif rendah, sehingga kondisi ruangnya itu terasa lebih panas dan kurang nyaman bagi pengguna. GKU 3 atau gedung Toko Nanas memiliki kondisi termal yang lebih baik dibandingkan Kating Timah. Karena suhu udara lebih rendah, namun sirkulasi udara pada lokasi tersebut masih kurang optimal, sehingga ruang masih terasa agak hangat. Sementara itu, asrama memiliki tingkat kenyamanan termal terbaik karena suhu udaranya yang lebih rendah dan kecepatan angin yang lebih tinggi, sehingga sirkulasi udara menjadi lebih baik dan kondisi ruang terasa lebih sejuk serta nyaman bagi pengguna. Berikutnya pengaruh parameter. Berdasarkan hasil penelitian, kenyamanan termal pada ruang semi-outdoor dipengaruhi oleh suhu udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Suhu udara yang tinggi menyebabkan kondisi lingkungan terasa lebih panas sehingga tingkat kenyamanan menurun. Kelembapan udara yang tinggi juga membuat tubuh terasa lebih gerah karena proses penguapan keringat menjadi lebih lambat. Selain itu, kecepatan angin mempengaruhi proses perpindahan panas dari tubuh ke lingkungan. Semakin besar kecepatan angin, maka kondisi ruang akan terasa lebih sejuk dan nyaman. Pada penelitian ini, asrama memiliki tingkat kenyamanan termal yang lebih baik karena suhu lebih rendah dan kecepatan angin lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Berikutnya kesimpulan. Jadi dari pengukuran yang kita lakukan, tingkat kenyamanan termal jika kita diurutkan yang lebih tinggi atau lebih nyaman ke yang lebih rendah, itu yang pertama asrama, GKU 3, dan Kating Timah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor suhu udara dan kecepatan angin sangat berpengaruh terhadap nilai PMV. Meskipun GKU 3 itu bisa dibilang angin yang lebih banyak masuk, tapi karena ada di satu titik yang memang anginnya itu terus datang, dan juga ada di satu titik yang anginnya itu justru tidak terasa sama sekali. Maka untuk di GKU 3 ini tuh tergantung di mana kita berada, itu kenyamanan termalnya itu tergantung di mana kita berada. Berbeda dengan asrama, di seluruh tempatnya itu memang adem. Makanya asrama itu tingkat kenyamanan termal yang lebih tinggi berdasarkan data yang kita dapatkan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan terutama pada ventilasi dan elemen pendingin seperti kipas angin dan lain-lainnya, agar kenyamanan termal pada ketiga tempat tersebut dapat meningkat. Lalu ada sedikit saran dari saya pada pengukuran ini, karena waktu yang diberi cukup singkat, hanya 3-4 jam, sehingga untuk kelompok saya
untuk mendapatkan data yang akurat untuk kecepatan angin ini masih tergolong waktu yang cukup cepat, karena yang awalnya saya ingin di 3 tempat, 3 titik dan 3 replikasi, karena hanya 3 jam, maka itu tidak akan mengejar. Maka saran untuk berikutnya, terutama pada pengukuran kecepatan angin, itu perlu kurang lebih 4 hingga 5 jam untuk pengukuran agar mendapatkan data yang lebih akurat. Lalu ini daftar pustaka yang kita gunakan untuk selama proses pengukuran kita. Kurang lebih ada 20 daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian dari kelompok 5 ini. Mohon maaf bila masih ada sedikit kekeliruan atau sedikit kesalahpahaman, mohon dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.